Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 10. Berikut ini adalah video pembelajaran mengenai bilangan berpangkat ataupun eksponen. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah memahami konsep mengenai bilangan berpangkat atau eksponen secara berkelompok dan mandiri, di mana kalian dibentuk kelompok dan sudah berdiskusi, kita membuat poster bersama dan juga bermain pos-pos untuk memahami konsep bersama di setiap pos bilangan berpangkat. Dan ini adalah penguatan dari Ibu mengenai bilangan berpangkat atau eksponen. Adapun pengertiannya yaitu bilangan berpangkat atau eksponen merupakan bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang memiliki faktor perkalian yang sama. Jadi ada satu bentuk, di sini Ibu tuliskan bentuk umum, dia adalah A pangkat N. Jadi ini adalah perkalian dengan faktor sama. Faktornya A. Jadi ketika ada A dipangkatkan dengan N, maka A dikali A sampai dengan seterusnya sebanyak N-nya ada berapa. Gitu. Ya, di mana si A ini adalah bilangan pokok. Bilangan pokok dan si N ini adalah eksponen. Atau kita bisa sebut juga dengan pangkatnya. Seperti itu. Ya. Contoh, yang pertama 2 pangkat 2, berarti ya 2 kali 2. 2-nya ada 2 kali, dikalikan jadi 4. Misal ada 4 kali 3, bukan 12 lagi, bukan 4 kali 3, tapi 4-nya dikalikan ada berapa kali? 3 kali. 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16, kali 4 itu 64. Berikutnya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama ada pangkat bulat positif seperti yang sudah dijelaskan di atas. Bentuk umumnya A pangkat N, A dikali A sampai dengan seterusnya. Contohnya 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Gitu ya. Oke, seterusnya adalah, ini boleh 25. Yang kedua adalah pangkat bulat negatif. A itu adalah bilangan real, M adalah bilangan bulat, ya. Lalu A-nya tidak 0. Contohnya di sini, M itu bilangan bulat eksponennya atau pangkatnya. A-nya bilangan pokok itu termasuk bilangan real. A-nya tapi nggak boleh 0 ya. Nah, A pangkat min M ini nggak bisa kita hitung langsung kalau dia ada pangkat negatifnya. Maka kita turunkan jadi 1 per A pangkat M. Pangkatnya boleh jadi positif, tapi dia dengan syarat dia jadi 1 per. Ya. Nanti ada lagi ketika kita balik sebentar. Ketika kita balik pun sama. Ketika dia ada di bawah pangkatnya negatif, maka naik boleh jadi positif. Kebalikannya kayak tadi, ya. Yang ketiga adalah sifat pangkat 0. Ketika ada bilangan berapapun, apapun, ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contoh, ada 2001 dipangkatkan 17, hasilnya ya 1. Dipangkatkan 0, maaf. Hasilnya 1. Misal 17 dipangkatkan 0, hasilnya 1. Minus 3 dipangkatkan 0, ya hasilnya 1. Berapapun dipangkatkan 0, sifatnya adalah pangkat 0, hasilnya 1. Yang keempat adalah pangkat pecahan, di mana A termasuk bilangan real seperti tadi, A-nya tidak boleh 0, lalu M merupakan bilangan bulat positif. Nih si M ini ya. Ketika ada A pangkat M per N, ini sama aja dengan A pangkat 1 per N di dalam kurung dikalikan dengan M. Jadi nanti sifatnya dikalikan, nanti kita ke operasi bilangan berpangkat ya. Atau contohnya, misal 5 pangkat 3 per 2, ini sama aja dengan apa? Dalam kurung 5 pangkat 1 per 2 dipangkatkan 3. Seperti itu. Atau berlaku juga kayak gini. 5 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 2. Jadi 3 yang tetap di dalam keluar jadi 1 per 2 gitu. Boleh sama aja ya. Tergantung dengan kebutuhannya. Berikutnya adalah operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, ketika operasinya dikalikan. A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, kita biasakan perkalian dengan titik ya, agar tidak tertukar dengan variabel. Jadi ketika dia dikalikan, pangkatnya ditambahkan. Dengan syarat A-nya adalah sama. Bilangan pokoknya sama. Maka
kita tulis bilangan pokok sama. Jadi A pangkat M ditambah N. Gitu ya. Misal ada 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 3 good ditambah 2. Jadi 5 pangkat 5. Gitu ya. Kita masuk ke operasinya dulu. Berikutnya lawannya perkalian adalah pembagian. A pangkat M bagi A pangkat N. Sama ini juga, tapi dia operasinya pembagian maka pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat M dikurang N. Contoh 5 pangkat 3 per 5 pangkat 2. Berarti pangkatnya dikurangi. Jadi 5 pangkat 3 dikurang 2. Maka 5 pangkat 1 atau 5. Itu ya. Adapun operasi yang ketiga yaitu pempangkatan bilangan berpangkat. Jadi ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Maka dikalikan pangkatnya. Jadi A pangkat M dikali N. Contoh. Misal ada 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka jadi good 5 pangkat 2 dikali 3. Sama dengan 5 pangkat 6. Itu ya. Lanjut. Operasi yang keempat yaitu ada bilangan pokok di dalam ini, lalu pangkatnya M. Ini seperti adik dan kakak anaknya ibu. Maka kalau adik anaknya ibu, maka kakaknya juga anaknya ibu. Berlaku sifat seperti itu. Sama ketika bentuknya dia pecahan. Adik anaknya ibu, kakak juga anaknya ibu. Jadi masing-masing punya. Contohnya, kalau yang ini 5 kali 3 pangkat 2. Ya udah, 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Berapa gitu ya. Kalau ini berarti 5 per 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Seperti itu. Lalu ada bilangan bentuk akar ya. Bentuk akarnya dia seperti A pangkat MN. Perhatikan, ketika dia ada angka di dalam akar dan di akarnya, itu jadi A pangkat M per N. Jadi yang dalam dulu baru yang luar. Ya, contoh ada akar 3 pangkat 2 di sininya 5. Maka jadi 3 pangkat good 2 per 5. Seperti itu. Ya. Contoh lain ketika ada akar A pangkat 3. Ibu di sini nggak ada angkanya. Kalau dia nggak ada angkanya berarti dia 2. Jadi A pangkat 3 per 2. Otomatis karena akar itu pangkat 2. Contohnya ada akar 5 pangkat 3. Maka jadi 5 pangkat 3 per 2. Selanjutnya kalau ada A gini. Ini 3. Kalau tadi nggak ada akarnya dia 2. Tapi kalau di sini nggak ada pangkatnya dia 1. Sebenarnya dia ada angka 1, ini angka 2. Berarti jadi A pangkat ini 1 per 3. Contoh ada akar 5 pangkat 3 gini. Jadi 5 pangkat 1 per 3. Hampir ibu keliru. Seperti itu. Sama seperti ketika ada akar A aja. Maka A pangkat, ini kan gak ada angka berarti 1 per 2. Contoh A pangkat, 5 akar 5 gini ya. Berarti 5 pangkat 1 per 2. Seperti itu. Adapun aplikasi eksponen atau penerapan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama tentunya di matematika itu dalam menyederhanakan bilangan berpangkat ya, seperti menggunakan rumus-rumus bentuk-bentuk eksponen dalam penyederhanaan masalah bunga dan lain-lain. Itu secara matematikanya. Lalu juga dalam bidang ekonomi itu digunakan dalam perbankan. Contohnya dalam perhitungan bunga tunggal, bunga majemuk, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Lalu di bidang biologi itu juga bisa dalam mengaplikasikan eksponen ini pada pertumbuhan penduduk,
pertumbuhan mikroorganisme, ya, bakteri, dan lain-lain kalau di bidang biologi. Lalu berikutnya di bidang fisika, itu bisa digunakan dalam menghitung jarak antara benda langit. Misal dari bumi ke bulan itu berapa jaraknya, itu bisa menggunakan aplikasi dari eksponen. Lalu juga kecepatan cahaya, untuk menerapkan bilangan berpangkat ini juga dapat diterapkan dalam kecepatan cahaya pada bidang fisika. Lalu berikutnya ada dalam ilmu komputer. Ilmu komputer ini bisa dalam algoritma. Kalau kita tahu di media sosial sekarang ada TikTok gitu ya, Instagram itu kan kalau mau FYP berarti kamu harus paham algoritmanya TikTok seperti apa, Instagram seperti apa yang diinginkan. Ya, atau kalau mau FYP kita harus sering upload sehari berapa gitu. Itu namanya algoritma. Itu menggunakan salah satunya menggunakan aplikasi dari eksponen. Lalu representasi data. Jadi kalau di ilmu komputeran kita mengolah data-data. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi dari eksponen. Secara detailnya kalian bisa mencari dari sumber lain mengenai penerapan dari eksponen ini. Ya, ini Ibu jelaskan secara umumnya saja. Sekarang kita masuk ke contoh soal bilangan berpangkat. Yang pertama, 36 pangkat 3/2. Nah, ini caranya adalah si 36-nya kita sederhanakan. Kalau kamu nggak tahu dia pangkat berapa, kita bisa pecah. Berarti misalnya gini. Gini dulu aja deh. 36 itu. Atau kalau kamu tahu 36 itu kan 6 pangkat 2 ya. Pangkat 2. Ini bilangan kuadrat biasa ya. Lalu 3/2-nya di luar. Nah, masuk ke sifat tadi. Bilangan berpangkat ada pangkatnya lagi. Maka pangkatnya diapakan? Dikalikan God. Berarti 6 pangkat 2 dikali 3/2. Ini udah kelihatan. 2 sama 2-nya habis. Jadi hasilnya ada 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6. Gitu ya. 6 kali 6, 36. 36 kali 6. Berapa? 216. Nah, seperti itu contoh soalnya. Yang kedua, ada 25 pangkat setengah ditambah 8 pangkat 4/3. Sama kayak tadi. Kalau tadi kan sendirian dia. Kalau ini ada temennya. Ditambah. Kamu kerjakan masing-masing dulu. Nggak boleh pangkatnya ditambah apa nggak boleh. Karena ini operasinya penjumlahan. Di operasi bilang bulat itu nggak ada yang penjumlahan. Ada yang perkalian pembagian ya. Jadi ini berapa ini? 25 itu 5 pangkat 2. Dipangkatkan 1/2. Ditambah dengan 8. Itu kalau kamu pecah gini. 8 bagi 2 berapa? 4. Dibagi 2 lagi 2 gitu ya. 2-nya ada berapa? 2-nya ada 3. Maka kita ubah dia jadi 2 pangkat 3. Pangkatnya 4/3. Nah, ini kita kalikan. 5 pangkat 2 dikali 1/2 ditambah 2 pangkat 3 dikali 4/3. Ini kebetulan bisa dicoret. Jadi sisanya adalah 5 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 4. 5 pangkat 1 itu 5. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. 5 tambah 16 baru bisa ditambahkan jadi 21. Seperti itu. Jadi kita menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifat ataupun tadi operasi bilangan berpangkatnya. Ini contoh soal yang ketiga, ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 pada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Jadi caranya adalah, ini kan perkalian ya, kamu urusin dulu yang ada di atas. Karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya diapakan? Ditambah God. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 6. Ini juga kita urusin dulu. Yang bawah sama dikalikan, berarti pangkatnya ditambah. 2 ditambah 3. Maka jadi 2 pangkat 9/2 pangkat 5. Nah, ini pembagian bilangan pokoknya juga sama. Berarti boleh dikurang. 9 dikurang 5. Jadi 9. Maaf nak. Ke bawah aja. 2 pangkat 9 dikurang 5 itu 4. Ini masih bisa dihitung ya. 2 pangkat 4 16. Jadi kalau pangkatnya 5 atau di bawah 5 masih bisa dihitung. Tapi kalau udah di atas 5 nggak usah. Misal 2 pangkat 6 itu udah nggak usah dihitung. Karena takutnya nanti 9 pangkat 6 kamu repot.
Lalu berikutnya, satu lagi, misal ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 per 2 pangkat, ini 8 deh, 2 pangkat 3 pangkat 6. Nah, Ibu ini beda, berarti nggak boleh dioperasikan. Jadi, kamu operasikan dengan yang sama. Tapi pembagian Ibu, berarti 2 pangkat 8 dikurang 3 dikalikan dengan ini juga yang bilangannya sama. Berarti 3 pangkat 4 dikurang 6. Kita hitung 8 dikurang 3 itu 5, 4 dikurang 6 itu minus 2. Ibu gimana ini ada minus? Ingat kayak tadi, 2 pangkat 5, kalau pangkatan negatif boleh positif dengan cara 1 per 3 pangkat 2. Gitu. Nah ini kan perkalian, jadi boleh disatukan. 2 pangkat 5 per 3 pangkat 2. 2 pangkat 5 itu 32, 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 32 per 9. Seperti itu.